Alhamdulillah, jadi sedikit paham saya titik pertanyaannya. Jadi begini, apakah ini benar semua ini dari Allah, kuasa Allah yang diberikan kepada kita, ataukah ini dari saka? Bahasa Melayu saka, tapi kalau kita bahasa Indonesianya apa ya, istilahnya jin keturunan dari kakek nenek kita ya. Jadi membedakannya begini, segala sesuatu, jadi kita harus pahami ya makna terawang ini. Menerawang dengan terawang itu hampir sama, satu nama tapi beda perbuatan ya. Ketika kita sudah mulai aktif kesadaran jiwa kita, sudah peka kesadaran jiwa kita, sehingga kesadaran jiwa ini bisa menembus ruang dan waktu, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memberitahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Tetapi biasanya itu terpandang ya. Jadi makna menerawang ini kan memandang. Memandang dengan terpandang berbeza. Di sini yang harus kita pahami. Kalau terpandang itu biasanya kita tak sengaja melihat, tapi diperlihatkan oleh Allah. Tetapi kalau kita sengaja akan melihat, itu namanya memandang. Dan ketika kita memandang, di sini juga butuh kepekaan rasa yang sangat kuat. Jangan sampai itu manipulasi setan. Setanlah yang mewujudkan pemandangan itu sehingga kita menganggap itu suatu pemandangan yang benar, padahal nyatanya tipu daya setan ya. Makanya inilah yang banyak dipakai oleh para dukun ya, para orang sakti yang menganggap bisa menerawang ini itu. Kalau sudah terlalu sering itu jelas saka itulah yang memberi bisikan, sehingga dia mengetahui, dan itu bisa diperintahkan. Saya ingin tahu si fulan bagaimana, dia akan datang ke sana, dia akan melihat ke sana, akhirnya dia membisikkan kepada kita sehingga kita punya pengetahuan itu ya. Itu kalau terlalu sering berbahaya. Makanya saya sangat wanti-wanti wilayah ini, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering udah jelas itu bukan dari Allah ya. Jadi kalau bang saya tak ada lah bang, saya bisa ini bisa itu, tapi tiba-tiba bang dikasih lihat oleh Allah, saya bisa mengetahui, saya tak ada ingat, saya tak ada pikir, saya tak ada membayang-bayangkan, tiba-tiba terpandang seperti kita nonton film, seperti nonton TV, seperti ada proyektor, saya terpandang bang. Nah kalau seperti itu murni biasanya. Tapi kalau kita sengaja kan, saya nak lihat anak-anak saya ke Mesir, bisa jadi yang terpandang itu manipulasi setan ya, bisa jadi. Nah kalau terlalu sering, kenapa kita menganggapnya itu suatu kelebihan, suatu kesaktian? Kita menganggapnya itu suatu anugerah, sesuatu yang diberikan Allah di atas rata-rata ya. Tapi di situ tipu daya setan juga halus. Hati-hatilah kita. Kalau yang pertama bang, saya berzikir tiba-tiba saya ke Mekah bang, kalau sekali saja bisa jadi itu kesadaran jiwa kita yang ke sana. Tak ada kita niat ke sana, tiba-tiba diperjalankan Allah ke sana. Sama halnya seperti Rasulullah Mi'raj. Rasulullah Mi'raj bisa tak berkali-kali? Tak bisa, sekali saja. Itu apakah kehebatan Rasulullah? Bukan. Allah lah yang memperjalankannya. Kan ada ayatnya, Allah lah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Diperjalankan. Nah dari ayat itu kita bisa mengambil pedoman
Kalau kita bisa menerawang, itu diperlihatkan, bukan kita yang mampu melihat. Saya bisa melihat ke sana, Bang. Saya mengetahui apa yang terjadi di sana, Bang. Kalau kita itu terlalu sering seperti itu, jelas di situ ada campur tangan setan. Ada jin yang membisiki. Jadi hati-hati, ya. Jangan bangga kalau kita bisa menerawang ini, menerawang itu, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Kalau terlalu sering, ujung-ujungnya jadi paranormal, ujung-ujungnya jadi dukun, ya, merasa kita lebih dari orang lain. Ya, jadi membedakan ini dari Allah kah, dari Saka kah, dari jin kah, gampang saja. Kita yang berniat memandang atau kita yang diperlihatkan sehingga bisa memandang, ya, dari situ saja. Bang, saya tiba-tiba tak ada kepikiran ini, kepikiran itu, tiba-tiba terbayang melihat sesuatu pemandangan seperti ada screen, Bang, nampak semua, dan tanpa saya sadari, nggak sampai 1-2 hari terjadi apa yang saya pandang itu. Bisa jadi itu dari Allah. Kalau dia tak ada niat, tiba-tiba terpandang saja. Ya, apalagi orang yang tiap hari ditanya, tolong dong ramal saya, tolong dong terawang saya, begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya dia ketika ditanyain orang, dia menjawab dengan nafsunya. Ya, seolah-olah dia bisa mengetahui sesuatu. Nah, ketika dia bertanya itu, ditanyakan oleh orang dan dia menjawab begini begitu, jelas di situ ada permainan setan. Ya, saya tidak menyangkal ada orang yang bisa ke sana, bisa ke Mekah, bisa ke Mesir. Kalau dia diperjalankan Allah, apa yang nggak mungkin bisa saja terjadi, ya kan? Bisa saja. Tetapi yang seperti itu biasanya ya tidak disengaja, tidak ada keinginan, tidak ada niat, tiba-tiba saja ke sana dia. Ya, tapi kalau dari hati kita sudah punya niat, hati-hati. Sama halnya dulu, saya pernah dahulu kepingin punya ilmu seperti itu. Dulu saya itu pelaut. Jadi kalau udah di laut itu 2 minggu, 3 minggu itu nggak dapat signal. Tidak ada signal handphone. Akhirnya apa? Saya kepingin punya ilmu seperti itu dengan niat saya ingin melihat anak istri saya. Andai kata aku punya ilmu terawang seperti itu, nggak ada signal handphone, aku bisa tahu anak istriku seperti apa. Akhirnya saya bertanya kepada guru saya, dimarahi saya. Ya, dimarahi. Jangan kamu keinginan punya ilmu seperti itu. Tipu daya semua itu. Ya. Nah, jadi hati-hati bagi teman-teman yang lain, saudaraku yang lain, ya. Bagus ini cerita seperti ini. Sehingga kita bisa meluruskan. Kalau terlalu sering, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa tahu ini, bisa tahu itu. Apalagi ketika ditanya, sebenarnya itu egonya yang bicara, ya, nafsunya yang bicara. Dan kok bisa pas, Bang? Ketika saya tanya suruh terawang, dia bisa terawang pas, Bang. Ya, kalau udah terlalu sering itu permainan jin. Jadi kita jangan tertipu, kita anggap orang ini sakti kali, ya, kita bilang orang ini hebat kali, jangan. Jadi yang namanya ilmu seperti itu ada, tapi tidak disengaja, ya. Tiba-tiba saja tahu, tiba-tiba saja diperlihatkan Allah, terpandang, ya. Jadi berbeda ya antara memandang dan terpandang. Kalau terpandang, terlihat,
nampak sendiri tanpa kita niat untuk melihat. Tapi kalau kita memandang sengaja, kita nak lihat, kita nak tahu, dan disitu bisa jadi permainan jin, ya. Jadi ya kembali kepada diri. Untuk Pak Khairul, ya Pak Khairul yang tahu apakah itu dari Allah, apakah itu dari Saka. Yang penting saya sudah kasih gambaran, saya sudah bagi tahu, ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain yang suka terawang sana terawang sini. Ya hati-hatilah, ya. Kalau bisa tuh jangan terawang orang, kita terawang diri kita aja. Terawang diri kita, baca diri kita, itu lebih aman, ya. Kita aja terawang diri aja tak pandai, tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, di situ bukti bahwa wilayah ini ya dikehendaki Allah baru terjadi. Kalau kita sengaja niat tak bisa itu. Dan kalau itu pun bisa, jelas itu permainan jin, ya. Jadi mudah-mudahan ini tambah jelas, tambah paham, diulang-ulang lagi nanti, ya. Jadi yang suka terawang sana terawang sini, hati-hati, bisa jadi itu permainan jin itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.